Sudah ada yang join? Oke deh. Halo semuanya, Sobat Bina Indonesia. Selamat sore. Selamat, ini sore apa malam ya? Malam lah ya, malam minggu. Senang banget pada kesempatan hari ini. Saya terpilih menjadi seorang moderator di acara Bina Talks atau BI Talks, Bina Indonesia Talks, untuk acara yang pertama kali. Kebetulan pada malam hari ini ada sebuah tema yang sudah disiapkan oleh admin dari Bina Indonesia berhubungan dengan kependidikan. Namun sebelum saya perkenalkan lebih lanjut kepada pematerinya nanti, boleh kali ya saya perkenalkan diri dulu. Oke nih, halo-halo, banyak yang nyapa nih. Perkenalkan, nama saya Novel Fala Ilham, teman-teman semua. Saya alumni dari Bidik Misi di Universitas Lampung, angkatannya 2012. Nah, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang masih merupakan anak perusahaan Telkom Malaysia. Halo Ika, ada halo Bang Arul, Dafikri, Bang Hadi, dan lain-lain ya. Oke deh, teman-teman Bina Indonesia sekalian atau sobat Bina Indonesia sekalian, BI Talks ini membahas tema yang sudah diinformasikan tadi berhubungan dengan pendidikan. Nah, untuk temanya sendiri yang sudah ditentukan saya baca dulu ya, sebentar. Strategi media ajar guru dalam menghadapi new normal. Karena kan teman-teman tahu ya semuanya bahwa pada kesempatan saat ini kita sedang menghadapi sebuah pandemi yang dirasakan oleh seluruh penduduk di dunia. Gak cuma di Indonesia aja tapi seluruh dunia merasakan. Nah, dengan COVID-19 ini tentunya banyak hal-hal yang sedikit berubah, baik tatanan hidup normal maupun di tatanan hidup yang lain-lain juga. Oke, untuk mempercepat saja, hari ini sudah dipilih seorang pemateri atau narasumber yang luar biasa. Sorry. Sudah terpilih narasumber yang luar biasa, keren abis. Ada Bang Muhammad Dafikri. Beliau, saya bacakan kurikulum vitae-nya ya. Bang Muhammad Dafikri, SPI GR. Beliau adalah alumni Bidik Misi dari Universitas Sumatera Utara. Jurusannya Manajemen Sumber Daya Perairan, angkatannya 2012. Saat ini aktivitas beliau sebagai ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang juga sebagai guru teknik penangkapan ikan di SMK Negeri 2 Painan. Jadi yang bersangkutan ini pinterlah nangkap-nangkap ikan ya. Oke deh. Boleh saya tambahkan dulu ya. Sudah bergabung Bang Dafikri. Halo teman-teman semua. Halo Bang Dafikri, oi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat Bang Dafikri. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bang Novel? Jadi ya? Alhamdulillah saya juga. Nah, Bang Dafikri tadi sudah saya kenalin sedikit ya untuk kurikulum vitae-nya. Mungkin nanti kalau ada yang salah-salah boleh ditambahin kali ya. Oh ya, siap aman itu. Oh ya, sudah saya perkenalkan tadi Bang Dafikri ini siapa. Nah, boleh dijelaskan kembali Bang Dafikri untuk hari ini. Kita kan temanya strategi media ajar guru dalam menghadapi new normal nih Bang. Ya. Nah, kira-kira selama pandemi ini kan Abang sebagai salah satu tenaga pendidik juga ya, pasti banyak banget hal-hal yang mengalami perubahan dan harus diatasi oleh para ASN. Ya. Mungkin boleh langsung dijelaskan Bang Dafikri, kira-kira bagaimana pengalamannya dan bagaimana strateginya untuk menghadapi kondisi saat ini sebagai seorang pendidik. Berarti langsung ya? Langsung ke materi nih? Boleh. Atau kenalan dulu boleh Bang Dafikri? Ya, Selain pandang. mungkin kenalan dulu ya, selain pandang dulu ya. Sapa-sapa tuh banyak banget yang lambai. Iya. Oke, halo semuanya. Ya, ada Halimatun Sadia. Oke, Bang Hadianu juga. Apanya yang dikecilin Bang? Udah jelas kok. Udah jelas kan? Sudah. Halo Mbak Mary. Halo Bang Jo. Mbak Gita tuh rame. Iya baik. Jadi yang disampaikan Bang Novel tadi kurang lebih sudah pas, sudah cocok lah ya. Jadi saya merupakan salah satu guru SMK ya, guru SMK Negeri 2 Painan ini di Provinsi Sumatera Barat. Oh ya, Sumatera Barat. Iya, jadi sedikit informasi. Jadi kalau bingung ya, ini dulu kuliahnya di USU, kemudian sekarang kok di Sumatera Barat gitu kan. Jadi memang saya ini sedikit lasa ya dibilang ya. Aslinya di Medan, kuliah di Medan, cuman memang senang explore daerah dan merantau lah kurang lebih gitu ya.
Jadi saya mengambil formasi CPNS kemarin di Sumatera Barat gitu. Dan memang peluang kualifikasi yang sesuai itu di Sumatera Barat pula gitu. Makanya saya ambil di sini gitu. Dan sedikit informasi juga, kenapa apa sih itu kan GR di belakang nama abang gitu kan? Ada SPI gitu kan? Mana SPD-nya? Mungkin orang bingung gitu kan, kok bisa jadi guru gitu kan? Bang Novel ya. Guru Mungkin jadi-jadian Bang Novel ya. juga penasaran ya? Iya, kok bisa gitu kan? Nah, jadi sedikit saya cerita kan mengenai biografi saya itu. Jadi basic saya adalah sarjana perikanan dari Fakultas Pertanian, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Sumatera Utara gitu kan. Jadi pada saat saya lulus di tahun 2016, kemudian saya mengambil program pemerintah dari kementerian, yaitu namanya Pendidikan Profesi Guru. Nah, itulah dasar awal saya ingin menjadi guru. Saya ikut program itu dulu. Nah, setelah saya lulus dari PPG atau program profesi guru tadi, saya mendapatkan gelar yaitu GR. GR itu bukan GR kepedean ya. Guru Tapi maksudnya ya. jadi GR itu adalah guru profesional singkatannya. Jadi Fikri, sekarang banyak yang ngomong ya, nih, sorry. Katanya suaranya ya, kurang bersih, mungkin speakernya bisa lebih dekat kali ya? kurang bersih katanya ya. Oh, banyak yang komen dari tadi suaranya menggema, kurang bersih gitu-gitu. Oh, gimana ya caranya ya? Gini. Gini jelas nggak? Oh, gini jelas nggak? Udah jelas. Udah jelas? Ya, sudah lebih jelas. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Itulah dasarnya kenapa bisa kita bisa jadi guru gitu dari background yang bukan pendidikan gitu. Jadi untuk teman-teman yang lain juga memang yang punya jiwa mendidik dan ketertarikan untuk membangun pendidikan Indonesia, boleh ya ikut program pemerintah ini namanya Pendidikan Profesi Guru. Nah, kemudian nanti akan pendidikan selama 1 tahun. Jadi dari background apa aja itu sebenarnya bisa, tapi tetap mengikuti persyaratan dari kementerian. Itu ya sedikit selain pandangnya. Nah, Bang Fikri, mungkin itu Bang Novel. katanya Ya, suaranya masih menggema sih. Apa coba nggak pakai headset? mau nggak pakai headset? Coba ya kita buka ya. Iya ya. Oh, ini ada alumni perikanan juga Jelas nih mana? dari Universitas Nusa Lebih jelas mana kira-kira? Lebih jelas kayaknya. Para ini sobat Bina Indonesia boleh komen-komen, masih menggema atau enggak? Kalau dari saya sih clear, sebenarnya suaranya bersih-bersih aja. Gimana? Masih menggema nggak? Ini nggak pakai headset nih. Saya di kamar. Udah. Udah ya? Aman Kak Isni. Aduh, ini kakak senior saya nih. Oke deh Bang Fikri. Oke, aman? Kan, ya, aman. Kita kan tadi sudah sempat informasikan ya untuk temanya kan agak sedikit berhubungan dengan COVID-19 tentunya ya. Karena kan apalagi sekarang kita akan menghadapi new normal. Nah, kemarin kan mungkin banyak guru-guru yang belum siap gitu ketika harus mengajar online gitu, atau tenaga pendidik yang lain juga masih belum siap begitu kan. Tapi mau nggak mau, karena sudah terjadi dan sebentar lagi kita akan new normal, nah mungkin bisa langsung aja kali Bang Fikri sharing terkait dengan webinarnya hari ini yang berhubungan dengan temanya. Iya, siap. Oke, langsung aja mungkin rekan-rekan guru, teman-teman sekalian yang sudah bergabung, terima kasih. Ini ada rekan-rekan sesama ASN Pemprov juga, terima kasih sudah bergabung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bawa adalah mengenai strategi media ajar guru dalam menghadapi new normal ya, seperti tadi sudah disampaikan Bang Novel selaku moderator. Nah, sebelum kita beranjak ke bagaimana sih strategi gitu kan, kiat atau yang sudah pernah saya lakukan, ada beberapa poin yang memang harus dipahami oleh atau saya informasikan ya kepada rekan-rekan sekalian. Bahwasanya dalam kondisi saat ini gitu kan, banyak sekali hal-hal yang mau nggak mau gitu terjadi perubahan dalam teknis dan strukturalnya gitu. Nah, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Dan yang seperti yang kita rasakan gitu kan, di sektor pendidikan itu ada beberapa hal yang kita rasakan. Yang salah satunya adalah teknik pengajaran atau pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan secara
daring atau jarak jauh ya, itu sangat terasa sekali kan, itu bukti nyatanya. Kemudian yang kedua adalah beberapa institusi itu banyak mendapat tekanan dari segi finansial. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ini khusus untuk ini ya, khusus untuk sekolah-sekolah, mungkin sekolah-sekolah swasta atau perguruan tinggi mungkin ya. Kenapa seperti itu? Tekanan finansialnya itu ada dorongan atau permintaan penurunan biaya sekolah atau biaya pendidikan. Itu salah satunya. Nah, jadi itu ya salah satu contohnya perubahan struktural tadi. Kemudian yang harus dipahami juga oleh kita bersama, dalam kondisi pandemi saat ini, walaupun kondisi kita yang istilahnya tidak memungkinkan, tidak normal seperti biasanya, tapi pola atau konsep menjadi pembelajar sepanjang hayat itu harus diterapkan. Gitu. Bagaimana sih cara kita menerapkan pembelajaran sepanjang hayat itu? Apa sih sebenarnya pembelajaran sepanjang hayat itu? Jadi pembelajaran sepanjang hayat itu konsepnya adalah pembelajarannya itu dilakukan berdasarkan dengan karakter daripada peserta didik kita. Ini untuk calon-calon ibu juga sebenarnya harus paham juga nih kan, harus paham juga bahwasanya tidak hanya guru yang harus memahami bagaimana sih konsep pembelajaran sepanjang hayat. Calon-calon ibu yang nantinya akan mendidik anak itu juga harus tahu konsep ini gitu kan. Nah, kemudian dengan kita memahami pembelajaran sepanjang hayat ini, maksudnya dalam kondisi apapun kita harus tetap belajar kan, walaupun misalnya bukan guru yang langsung kita tatap di depan kelas gitu kan, bagaimana cara dan usaha kita dan upaya kita tuh untuk tetap terus belajar gitu kan. Nah, inilah nanti kaitannya tuh ke strategi nanti yang akan kita lakukan. Mungkin kita next dulu. Nah, kemudian tapi ya ini juga dirasakan oleh semua guru, oleh siswa juga, ada beberapa kendala ya, dan ini juga kemarin sempat diberikan kayak survei ya atau kuesioner kepada guru-guru mengenai bagaimana sih sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar via daring ini gitu. Dan kita mendapatkan beberapa hasilnya itu masih belum memadai. Jadi begitu Bang Noval, dari segi sarana prasarana itu masih belum memadai Bang Noval. Jadi di setiap sekolah, contoh ya akses internet. Nah, kemudian apabila nantinya new normal berlangsung, tentu kan akses internet harus bagus ya, karena direncanakan itu new normal nantinya separuh dilaksanakan daring dan separuh lagi dilaksanakan via luring gitu. Jadi luring itu luar jaringan ya, untuk informasi sedikit. Nah, jadi itu hal yang pertama yang harus kita persiapkan, sarananya, kemudian akses jaringan dan internet. Keluhan dari siswa, keluhan dari orang tua juga sudah kita dapatkan gitu kan, dari pertama anak katanya tidak punya HP, ada yang mungkin tidak punya Android kan, jaringan di kampungnya sulit istilahnya, gitu ya. Harus mencari spot-spot khusus gitu, karena ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini gitu kan sulit kita jangkau ya secara langsung gitu, karena sulit kita sentuh gitu kan. Cuman tetap itu kembali lagi tadi, untuk menciptakan bagaimana sih menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat itu ya, kita harus berusaha gitu kan. Gimana caranya? Kita harus cari solusinya gimana pun juga bentuknya gitu. Yang pasti tetap dengan cara yang baik ya pastinya. Nah, itu dia ya. Kemudian sedikit juga informasi, ada saya baca di beberapa slide dari sumbernya Kemdikbud ya. Jadi visi pendidikan Indonesia tahun 2000 bergema ya katanya ya. Iya. Apa tuh? Masih bergema kira-kira? Ini saya bingung juga. Kenapa bergema? Masih bergema nggak? Sebenarnya udah bersih sih suaranya. Atau saya pegang aja ya kali ya. Ya, saya lanjutin ya. Jadi berdasarkan beberapa slide yang saya baca, itu visi pendidikan Indonesia tahun 2035 itu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, kemudian terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Itu ada visi dari ini yang Kemdikbud ya, untuk visi Indonesia tahun 2035. Itu makanya saya selipkan sedikit mengenai pembelajaran sepanjang hayat tadi. Ada yang minta pakai headset ya. Ini bingung saya Bang Noval, gimana Bang Noval solusinya Bang Noval biar nyaman juga pakai sound system kali Bang Fikri.
Gimana ya? Coba, boleh coba. Teman-teman, sorry ya ini karena biasa lah ada Apa kendala jaringan teknis, jadi saya gitu kan? Apa jaringan saya gitu? pakai headset dulu ya. Lebih better yang mana gitu. Ah, gimana? Masih bergema nggak? Masih bergema ya? Kalau di saya sih masih bisa kedengeran sih kan saya pakai headset ya. Tapi mungkin teman-teman yang nonton karena nggak pakai headset jadi suaranya agak pelan atau agak pelan gitu. Jadi gimana nih Bang Noval? Kebalik layarnya. Iya, maaf kepencet. Masih katanya. Aduh, gimana ya? Udah kok. Halo? Coba. Halo, halo. Halo? Halo. Halo? Ya, udah. Itu lebih jelas. udah. Ya mohon maaf ya, jadi memang ini kali pertama kita, ya. Ah, Ya. Lanjutkan saja yang mungkin ya, serta mungkin volumenya kecil atau jaringan juga ya. ya, seperti yang sedang kita bahas juga sih, maksudnya terkait dengan kendala problem. Nah, contoh kayak kita nih sekarang, kita tidak sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, Bang Fikri sinyalnya bagus, di tempat saya juga bagus, tapi tetap ada kendala. Nah, itu kan salah satu impact yang memang terjadi gitu loh, real gitu kan. Iya. Udah mulai enggak? Oke. Ya, jadi gitu ya. Itu dasarnya. Masih bergema. Udah kok, udah. Ya. Udah? Lanjut aja, Bang. Udah aja. Oke, walaupun bergema tapi tetap jelas kok. Oke, siap. Nah, jadi ya, bergema sih. Tak sajalah capek tangan saya. Nah, tadi kita sudah bahas ya beberapa masalah case yang kita dapatkan ya. Itu sekarang saya sentuh juga. Ya. Jadi selain permasalahan kita, kini adalah permasalahannya di gurunya pula. Jadi bukan hanya permasalahan itu dari sarana prasarana anak atau peserta didik, ini masalah guru sekarang. Guru belum tentu dan belum semua guru itu bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya. Itu kita tidak muluk ya kita cerita ya, karena saya merasakan sendiri di lingkungan saya sendiri. Tidak semua guru itu lihai dalam menggunakan teknologi. Nah, untuk itu di sini kembali lagi ya kepada bagaimana semangat, bagaimana membangun motivasi dari guru untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang kreatif, inovatif, sesuai dengan kondisi. Bagaimana? Nah, ini juga saya pengen sharing. Saya pengen jangan image guru senior yang istilahnya bukan dari zaman sekarang dia hidup istilahnya kan, dia sudah dari zaman apa kita bilang ya, generasi apa ya mereka ya, generasi Nabi Adam, generasi ini ya, kolonial gitu bilangnya. Jangan karena hal tersebut mengakibatkan bapak ibu guru itu menjadi terbatas, menjadi apa ya, menjadi malas belajar gitu kan. Jadi ya itu urusan teknologi udahlah, kasihlah sama yang muda-muda gitu kan. Malaslah belajar lagi, ini bukan masanya kami lagi belajar gitu. Nah, harapan saya tuh tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena di sini case kita bukan lagi masalah sarana prasarana peserta didik, tapi ada di kita juga gitu. Jadi kita bukan semata-mata mau menyalahkan ya, bukan. Tapi di sini harapan kita sebagai pendidik, bagaimana sih cara kita gitu kan menumbuhkan dan menciptakan semangat, motivasi dari diri dulu gitu. Nah, itu yang terpenting ya. Dan saya juga sedikit sharing di sini. Ada juga memang beberapa guru yang dia mau belajar gitu kan. Memang dari dalam dirinya, ada pula yang memang modelnya harus kita yang menawarkan, harus kita yang ngajak. Ada pula yang seperti itu. Nah, mungkin nanti ke depannya kita bisa kali kita buat yang sesi kesekian kalinya, mungkin untuk lebih detail lagi kita bahas mengenai apa saja sih aplikasi yang bisa kita gunakan gitu kan. Terus sampai tutorial cara penggunaannya, mungkin ada kesulitan kita mungkin bisa buat nanti next gitu kan, entah itu di akun pribadi ataupun melalui Bina Indonesia, itu fine aja sih, itu nanti tergantung dari moderatornya juga menyampaikan ke Indonesia bagaimana ininya baiknya gitu ya. Nah, jadi untuk itu saya ceritakan pengalaman yang saya lakukan ya. Karena tadi ada poin yang Novel sampaikan, bahwasanya
saya harus menyampaikan juga kan strategi yang sudah saya lakukan bagaimana sih gitu melaksanakan pembelajaran gitu. Jadi langsung saja, tidak semata-mata ya yang saya lakukan itu semuanya berhasil dan 100% berjalan dengan lancar, tidak. Ya, Bang Noval ya. Jadi harus kita pahami bersama. Dalam kondisi seperti ini memang kita harus banyak-banyak sabar dan ya kan, dan harus banyak-banyak kita mentoleransikan gitu kurang lebih. Jadi saya sudah melakukan pembelajaran daring itu selama kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Saya memakai media yang salah satunya adalah WhatsApp. WhatsApp saya gunakan untuk mengkoordinir anak-anak. Saya buat WhatsApp group untuk mengkoordinir mereka, untuk mengontrol mereka, untuk menghimbau atau memberikan informasi yang sifatnya beruntun ya, yang sifatnya sih rutin informasinya. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan aplikasi Edmodo. Edmodo ini saya gunakan karena Edmodo ini merupakan aplikasi yang cukup kompleks, di mana di situ kita juga bisa memberikan materi, anak-anak bisa komen, bisa memberikan tugas juga. Jadi aplikasi ini seperti sosial media juga gitu, asik juga gitu. Jadi menimbulkan semangat dan motivasi juga belajar untuk siswa kita. Nah, makanya saya gunakan aplikasi ini. Walaupun memang kemarin kesulitan saya itu untuk mendaftarkan mereka dan mengarahkan mereka registrasi akun itu kan tantangan juga ya untuk guru ya. Nah, itu memang wajib gitu, mau nggak mau guru harus satu gitu ya. Iya, satu-satu harus kita arahkan. Pak, ada kendala nih Pak, kenapa saya nggak bisa mendaftar gitu kan? Ternyata password yang mereka masukkan itu tidak sesuai dengan karakter yang diminta. Nah itu guru lagi, kembali lagi guru yang memang harus benar-benar proaktif lah, harus benar-benar maksimal dalam menyampaikan itu. Iya. Nah, kemudian selain daripada aplikasi Edmodo, saya juga melaksanakan ujian ya. Saya membuat ujian secara online juga, secara daring. Jadi bukan hanya belajar sistem online yang saya lakukan. Jadi saya juga melakukan ujian secara daring, dan ini aplikasi yang saya gunakan sangat awam dan sangat umum sekali. Simple, semua guru boleh coba. Jadi saya gunakan aplikasi Google Form. Itu semua orang pasti sudah pernah gunakan. Banyak orang lah pasti gunakan. Nah, beberapa guru pasti sudah juga menggunakan. Nah, bagi yang belum, saya informasikan, Google Form merupakan salah satu aplikasi atau opsi untuk melakukan penilaian untuk ujian secara daring, Bapak Ibu. Sangat simpel kok dalam penggunaannya. Nggak repot, kita bisa pilih soalnya dalam bentuk apa, dalam bentuk film ganda kah, esai kah gitu kan. Sangat mudah sekali. Nah, kemudian memang ya kembali lagi anak-anak yang harus kita harus kita kasih prosedur anak-anak, prosedur ujian kita seperti ini, nanti jam sekian kita saat Bapak kirimkan link, kalian mulai absen atau absensi, kemudian klik link tersebut harus kita arahkan. Kalau enggak ya timbul banyak pertanyaan gitu. Apalagi saya pribadi ini, saya itu sekolah saya itu kan di kabupaten, bukan di kota besar ya, sehingga benar-benar tantangannya luar biasa, Pak. Jadi jujur aja, ini challenge yang luar biasa bagi saya. Saya baru 1 tahun jadi guru. Saya belum ada pengalaman lama menjadi guru. Tiba-tiba saya jadi guru dalam satu kondisi ini. Dapat pula kondisi COVID ya kan. Kemudian lingkungannya itu yang ekstrim pula gitu. Di kabupaten ya, kota kecil, karakter anak-anaknya juga kita harus pahami betul. Kemudian akses jaringan, sarana prasarana, hal seperti itu Bang Noval, itu benar-benar challenging banget gitu bagi saya. Jadi kembali lagi ya pada tadi, bener, apalagi SMK. Ya, SMK tuh anak-anaknya banyak laki-laki, ya kan? Nah, itu pula itu lebih challenging lagi gitu kan. Nah, jadi itu yang saya lakukan dalam proses pembelajaran saya. Saya terus memaksakan diri, mau nggak mau materi saya harus tetap berjalan. Mau nggak mau, ujian ataupun sistem penilaian saya harus berjalan. Itu sudah tugas guru, Bang Noval. Tugas guru itu, Bang Noval, salah satunya adalah mengevaluasi peserta didik atau melakukan penilaian terhadap peserta didik. Maka kalau kondisi COVID gini kita ibarat kita kita jadikan sebagai hal yang wajar. Iya,
kita jadikan sebagai apa namanya, pengalihan ya. Oh karena COVID tuh nggak apa-apa lah, nggak ada ujian. Nah, Udahlah ya gitu. ada pasti Bang Noval, pasti ada, saya yakin. Pasti ada guru yang berpikir seperti ini. Alah tuh COVID-19 kondisi modeko gitu kan, kalau bahasa Minang itu bilang gitu. Kondisi modeko tuh baalai katanya. Kayak mana lagi katanya gitu kan. Itu bahasa Minang gitu lah kan. Kayak mana lagi kondisi begini. Jadi mereka mereka menghalalkan aja gitu, udah wajar gitu kan. Tapi enggak, menurut saya ini tetap harus dilaksanakan walaupun dalam kondisi apapun. Kita kembali lagi, tujuan tadi itu pendidikan Indonesia 2035, pembelajar sepanjang hayat. Harus dari kita dulu membangun semangat itu. Jangan terlalu banyak mewajar-wajarkan kondisi, intinya gitu. Berusaha dulu deh gitu kan. Nggak bisa. Nah, kalau Bapak Ibu guru bilang, Pak, saya benar-benar ketawa, nggak bisa saya Pak menggunakan Google Form untuk melakukan ujian. Punya solusi lain Bu, Pak. Ada WhatsApp. Bapak Ibu boleh print atau tulis soalnya kemudian difoto, share di grup. Bisa juga kan? Memang kekurangannya adalah, bisa kan? Memang kekurangannya adalah anak-anak mungkin bisa apa namanya, mencontek atau lihat buku. Nah itu sih, itunya nanti yang kita kembali lagi kepada guru, bagaimana triknya untuk menciptakan soal-soal yang anak-anak itu tidak bisa nyontek. Gimana kira-kira Bang Noval? Biar anak-anak nggak bisa Gimana nyontek. Bang Noval? Ya, Soal, mungkin tapi anak-anak tuh nggak bisa nyontek, kenapa? Nggak bisa nyontek Google. kalau manual, aduh kurang paham deh. Susah ya Bang Noval ya? Pasti susah kan? Nah, Pasti insya Allah saya sudah lakukan. Jadi beberapa soal itu memang saya mix. Bukan berarti saya tidak membuat soal-soal yang bentuknya kontekstual dan memang teoritis ya. Tetap ada yang teoritis, tapi saya selipkan studi kasus. Oke. Jadi soal dalam bentuk studi kasus, kemudian mereka menjawab, dikaitkanlah dengan materi. Kalau yang dalam bentuk esai, saya memaksa anak-anak untuk menjawab dengan analisis mereka. Jadi sedikit menguji critical thinking-nya, pemikiran tingkat tinggi. Nah, itu salah satu triknya kalau menurut saya, agar anak-anak tidak lagi mencurangi gitu kan, mencurangi gurunya kan. Oh, kondisi COVID, bisa ini sambil ujian nengok Google. Jadi itu triknya menurut saya. Jadi guru anak itu pintar, kita harus lebih pintar-pintar dong kan gitu kan. Ibaratnya ada pepatah bilang gini. Iya. Jadi ada pepatah bilang gini Bang Noval. Anak kencing berdiri, guru kencing berlari. Nah, ada tuh istilahnya begitu tuh. Nah, ya jadi itulah. Gitu Bang Noval istilahnya. Jadi istilahnya anak itu udah maju di depan, kita harus lebih lagi mengejar mereka istilahnya gitu. Jangan kita malah ikutan kencing berdiri. Gitu. Nah, itu yang saya pengen dari semua guru, bukan hanya guru-guru muda aja. Semua sama-sama. Dan saya pesankan kepada guru-guru yang muda yang ada di sekolah, masing-masing sekolah, tolong rangkul Bapak Ibu gurunya. Sama-sama kita belajar Bu, sama-sama kita belajar Pak, apa kendalanya, ayo sama-sama. Konsepkan dengan sekolah, apalagi ini kita mau new normal ya. Pembelajaran kita akan dibagi, pembelajaran di sekolah, dan itu pakai shift Bang Noval. Tidak, anak-anak belum tentu semuanya bisa masuk secara bersamaan, karena akan dibatasi jumlahnya di sekolah, tergantung jumlah siswanya. Sehingga ada pembelajaran dilakukan di sekolah, sekian persen, kemudian ada juga dilakukan sistem daring, sekian persennya. Untuk itu, konseplah dengan kepala sekolah, dengan sekolah, bagaimana sih mempersiapkan SDM ataupun guru-guru yang siap nantinya untuk melakukan pelajaran daring. Teknik penilaiannya kita mau sistem apa? Kalau bisa ditata, kompak kalau bisa. Semua guru kan gitu kan. Jadi benar-benar terstruktur, diatur benar gitu. Itu saya sarankan kepada guru-guru. Tolonglah ya, sama-sama rangkul. Kemudian ya sama-sama dibantu gitu, rekan-rekan gurunya gitu kan, sama diajak untuk terus belajar. Jadi biar ya kita benar-benar sama-sama maju gitu. Sehingga kalau satu orang menjadi penggerak ya, ini juga salah satu programnya Kemdikbud nih, namanya guru penggerak. Nah saya ingin konsepsi daripada guru penggerak yang dibuat oleh Kemdikbud kita juga terapkan, walaupun istilahnya kita belum berkecimpung di situ, kita terapkan saja konsepsi guru penggerak itu. Satu guru menjadi guru penggerak untuk satu sekolahnya.
atau 1, 2, 3 orang guru menjadi guru penggerak di sekolahnya. Guru penggerak di sekolahnya itu bagaimana, Bang Fikri? Ya, kita sebagai promotor, kita sebagai bisa juga sebagai fasilitator bagi guru-guru. Bagi guru yang memang punya kompetensi di bidang A, maka arahkan dia untuk merangkul guru-guru di bidang tersebut, sehingga tujuan ataupun konsep yang tadi direncanakan sekolah itu tercapai gitu. Kena dia ini. Benar-benar memang harus bahu membahu, intinya gitu sih. Harus bahu membahu. Jadi satu orang menjadi guru penggerak untuk guru yang lainnya, sehingga pasti tertular. Jadi kita pakai itu sistem apa ya, Bang Noval, namanya sistem penyakit lah kita bilangnya. Kalau Menjalar gitu ya. Iya, menular gitu. Kalau bisa seperti itu gitu kan. Bener sih. Sama sebenarnya kalau misal ini kan Bang Dafikri dari segi seorang pendidik ya, artinya kan dari guru ke guru gitu. Sebenarnya bisa juga sih dengan misal teman-teman yang nonton di sini nih ya, pasti kan ada yang orang tuanya guru, ada mungkin yang saudaranya guru atau temannya guru yang mungkin sudah lanjut usia dan mereka rada gaptek teknologi. Nah sebenarnya kan kita yang masih muda nih, itu kan bisa saling membantu lah. Artinya ngajarin secara pelan-pelan. Artinya bukan semuanya harus dibebankan ke guru juga gitu. Tapi ada harus ada bantuan juga dari masyarakat, harus ada bantuan juga dari teman-teman sekalian gitu sih. Betul Bang Nova, betul sekali. Itu yang kita pengen gitu. Makanya melalui di live Instagram kita ini kan dengan tema strategi media ajar ini, saya menyelipkan pesan juga untuk guru-guru muda gitu kan, atau rekan-rekan yang istilahnya punya kerabatnya guru, atau pas sampai kan nggak masalah ya bahkan menyebarkan kebaikan itu kan tidak harus langsung kepada yang bersangkutan gitu kan, melalui rekan yang punya rekan kita yang guru kah gitu kan, kita sampaikan gitu, sebarkan kebaikan saudara gitu kan bisa sih sebenarnya. Iya betul. Untuk atau juga orang tua sendiri ya bisa aja kan. Atau orang tua kita sendiri kan gitu. Karena sedih juga sih kemarin sempat ada yang viral tuh di media sosial di grup WhatsApp yang seorang guru dia di Malaysia sih, sepertinya di Malaysia karena bahasanya Melayu gitu, entah Malaysia atau mungkin daerah Riau sana ya. Jadi si guru itu kan masukin siswa-siswanya ke grup WhatsApp, tapi setiap dikasih informasi, instruksi untuk mengerjakan sesuatu, siswa-siswanya itu nggak respon. Nah ternyata siswa-siswanya itu keluar di grup itu satu persatu dan si guru ini nggak tahu, kan sedih banget gitu sih. Artinya karena teknologi si guru jadi kasihan gitu, maksudnya si guru sudah melakukan kewajibannya, mungkin memang dia gaptek, cuman kasihan aja gitu loh. Artinya kan memang harus dikasih tahu juga gitu untuk guru-guru bahwa kalau misalnya tidak respon bisa dicek anggota grupnya atau bagaimana gitu. Kan kadang-kadang karena faktor usia juga atau faktor jangkauan teknologi gitu kan. Sempat kasihan sih, miris juga sih ngeliat kayak gitu. Benar sih, Bang Noval. Tapi itu tadi, Bang Noval, kalau saya sih harus kembali ke diri sendirinya dulu ya, gitu kan. Iya. Kalau memang sudah benar-benar mentok banget gitu kan, emang kayak nggak bisa kali kan, gitu kan. Cobalah minta bantuan. Paling nggak aja sama lah. Maksudnya kita nggak meninggalkan tugas kita, tapi kita minta kolaborasi dengan guru tersebut. Bisa juga gitu kan. Nggak harus kita sendiri gitu kan yang memaksakan diri harus belajar bisa dulu baru berjalan, enggak juga gitu kan. Ya sambil berjalan aja, belajar sambil jalan pembelajarannya gitu kan, jangan sampai learning by doing aja gitu kan. Gitu kan, bisa saja gitu. Ya makanya itu kembali lagi sih kepada diri kita gitu kan, semangat dan motivasi kita gitu. Itu sih. Nah, jadi itu ya sharing sedikit pengalaman saya melakukan daring dengan anak-anak